adakah Yesus pernah mengaku sebagai anak domba sehingga pantas jadi korban sebagai tumbal untuk dosa-dosa Anda, saudaraku yang ganten? Penyembah Yesus ujung-ujungnya Yang naik begini. ini Yesus juga, yang naik ini Yesus juga, Nggak gondrong tahu. juga Ini ini. kayaknya Yesus versi Batak ini. Ini Yesus. Hatiku lah, mau apa aku? Mau Kamu aku Yesus boneka? juga, bro? Iya. Oh, kamu Yesus juga? Oh, baguslah. Kan mau jadi apa, Gondrong? Mau jadi Tuhan Yesus aku. Oh, mau jadi Yesus Anda. Ikut Len. Oke, bisa dong dituhankan gitu. Ya bisa lah. Len mau ke surga Kalau- atau ke neraka? Tuhan Silakan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Terangkan turun. Nggak ada, kami tidak butuh ilmu dari orang-orang yang tidak berani menunjukkan kapasitas dirinya. Macam mana mau terima ilmu dari orang yang tidak jelas? Oke. Di sini ada guru zending ya. Guru zending, Anda di sini boleh bertanya, boleh menjelaskan apa yang sedang kita diskusikan, tapi akan kami reaction. Ya, silakan Guru Zending. Saya maklumi Anda di dalam kegelapan karena Anda sedang berada di luar sepertinya, betul, di dalam mobil. Karena Anda pernah membuka diri Anda, jadi Anda sudah terdokumentasi ya. Jadi kalau Anda menghujat, kita bisa lapor dengan wajah Anda yang sudah terdokumentasi. Oke, silakan Guru Zending. Apa yang disampaikan? Oke, jadi memang di dalam kekristenan ya, termasuk dalam sekolah teologis itu, sekolah teologi, ada khusus mempelajari perbandingan antar agama dan juga ada mempelajari tentang Hindu, Buddha, Islam dan agama-agama lain kira-kira begitu. Tetapi yang dipelajari bukan kaidahnya atau dogma atau doktrinnya, tetapi aspek historikal dari agama itu sendiri sebagai perbandingan nilai-nilai yang ada di dalam agama itu sendiri. Itu yang dipelajari tuh. Yang kalau di dalam STT ya, Sekolah Tinggi Teologi ya, terutama di HKBP tuh. Nah kebetulan saya HKBP tuh. Dan yang kemudian saya mau bilang bahwa termasuk terminologi dari setiap kata Allah kira-kira begitu. Nah memang di LAI itu menggunakan kata terminologi kata Allah tuh. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, apakah esensi kata Allah yang di dalam LAI itu sama dengan esensi Allah yang ada di dalam Al-Quran kira-kira begitu. Nah yang kemudian pertanyaan saya yang kedua, nanti ini ada 3 pertanyaan saya, nanti boleh supaya pun saya bisa meng-cross check terhadap teman-teman yang Kristen Protestan kira-kira begitu. Apakah literasi yang dalam Al-Quran itu milik Islam atau milik orang Arab, atau Arab sebagai konteks ilmu pengetahuan yang terkonsep sebagai literasi suatu bangsa kira-kira begitu. Nah, apakah itu Arab itu milik Islam dan Islam itu Arab? Itu saja mungkin yang lebih tepat kepada saya, karena saya tahu saya sebelum munculnya kata terminologi Allah sudah ada sebelumnya yang menggunakan itu. Terima kasih. Oke, saya yang jawab pertanyaan ini, nanti baru ke Daman. Daman, monitor Daman. Saya sudah bilang dari tadi, tolong bedakan bahasa teologi, bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab. Tidak semua bahasa Arab dipakai dalam Al-Quran dan tidak semua bahasa Al-Quran itu digunakan dalam bahasa Arab. Ya, secara terminologi. Karena apa? Karena contoh, kalau kita bicara tentang kata wahyu dari kata wa, dan ya. Kalau secara etimologinya adalah apa? Cepat dan tersembunyi. Maka kata ini yang tadinya dalam makna bagi orang Arab cepat dan tersembunyi, kemudian memiliki terminologi dalam kaidah Al-Quran, karena dikutip dalam Al-Quran, menjadi apa? Perkataan Tuhan yang diberikan kepada umat pilihannya dengan cara cepat dan tersembunyi. Maka terminologinya itu menggunakan kaidah agama. Tidak lagi menggunakan kaidah budaya. Banyak, kalau kita bicara nanti mungkin Daman mau menambahkan, banyak bahasa-bahasa Al-Quran, bahkan banyak bahasa-bahasa Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab karena Rasulnya berbahasa Arab, karena orang yang akan diajarkan pada waktu itu berbahasa Arab. Tapi kaidah-kaidah dalam Al-Quran terkadang di dalamnya itu yang mentafsirkan dan menjelaskannya adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Karena terkadang hanya diambil asal katanya tapi diterminologikan dalam kaidah teologi. Siapa yang menafsirkan? Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi? Para sahabat. Siapa lagi? Para tabi'in. Kemudian sampai para ulama. Begitu. Rasul misalkannya. Kalau seandainya sama kayak gini, Al-Quran dari kata qara'a yakra'u Qur'anan. Apakah yang dibaca semuanya Al-Quran? Berarti itu majalah Bobo juga Al-Quran. Kan tidak begitu. Kalau Bible artinya adalah kumpulan kitab. Bisakah kita panggil buku yang saya kumpulkan ini sebagai Bible? Kan tidak begitu. Maka terminologinya pasti dari teologi munculnya kan? Anda sepakat tidak? Kalau memang tidak ada seperti itu, metode seperti itu, maka kita bisa katakan nanti bahwa tukang galon itu rasul. Karena mereka diutus. Itu kurir-kurir JNE itu rasul. Mereka diutus untuk mengirimkan paket. Bisa kita panggil mereka rasul.
Kan tidak. Nah, jadi begitu. Walaupun asal katanya mengikuti budaya pada zamannya, tapi terminologinya itu kemudian dijelaskan dalam sisi teologi, yang mana orang yang mengistilahkan istilah tersebut membawa pertama sekali dia akan menjelaskan. Asal katanya berasal dari budaya. Begitu. Nah, jadi teman-teman yang mau saya di sini ingin saya angkat adalah saya dari kemarin bertanya-tanya. Ini saya masuk ke topik aja ya, karena kita relate aja, karena kita sedang panas, viral tentang penistaan agama. Kalau kami umat Islam itu jelas parameternya, bahkan dalam Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Bahkan kami umat Islam kalau tidak bersuci tidak boleh pegang mushaf. Artinya ada kaidah dalam Islam itu memperlakukan Al-Quran. Saya lagi datang bulan, saya tuh tutup pegang Al-Quran, tutup tangan. Itu kaidah Islam. Pertanyaannya, kaidah dalam Kristen untuk memperlakukan Bible, untuk membaca Bible, metode-metode kaidah ilmiah untuk memahami isi Bible, mentafsir, mentakwil itu apa parameternya? Siapa otoritas tertingginya? Kalau kami ada ulama. Kalau kami ada mufasir. Kalau ada yang menafsirkan Al-Quran berbeda dengan konteks para ulama, jumhur ulama, fix dia sesat. Kami akan anatema pemikirannya. Walaupun orangnya kami tidak anatema. Nah, itu menjadi bahan yang harus kita kaji pada kali ini. Biar tidak terjadi lagi pasal-pasal karet yang dilemparkan kepada umat Islam ketika berdialektika haknya sebagai orang yang menjawab pertanyaan dari umat Kristiani dan mengkomparasi ulang. Maka saya minta, contoh begini, saya khawatir nanti. Ketika saya membaca kitab Yeskiel pasal 23 nomor 20, Irifa menghujat. Kotor otaknya katanya. Padahal tertulis dalam Bible. Ketika saya katakan Tuhannya orang Kristen itu tanduknya 7, matanya 7, mau menghujat. Padahal ada dalam kitabnya. Maka saya ingin tahu buat kalian umat Kristiani yang punya wawasan, atau kalau tidak ada buatlah parameter penghujatan dalam Kristen itu gini, ini kami ikuti biar jelas. Biar kami tidak dibilang menghujat. Ketika saya nanti takutnya membawa konsekuensi logik dalam iman kalian, oh menghujat Siripa. Padahal tertulis. Oh, mentafsir dia sendiri, padahal cuma membaca. Gitu. Nah, saya kembali dulu sebelum kita masuk ke ranah parameter penghujatan dalam agama Kristen supaya kami umat Islam tidak dikenakan pasal karet ya. Mohon maaf, kami tidak takut dengan ancaman kalian karena kaidah ilmiah itu konteksnya universal. Nanti setelah ini Guru Zeding akan menanggapi. Saya sudah jawab ya. Kaidah terminologi dalam agama itu kadang berbeda dengan kebudayaan bahasa Arab. Al-Quran itu ya, itu milik umat Islam. Apakah milik orang Arab? Tidak. Tidak semua orang Arab itu Islam. Kenapa dikatakan milik orang Islam? Karena ada dalilnya dalam Al-Quran sendiri. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuh kecuali orang-orang disucikan. Bagi kami orang di luar Islam tidak disucikan. Begitu. Ya. Nah, jadi itu parameternya. Jadi parameter memperlakukan Al-Quran sendiri ada di dalam Al-Quran sendiri. Bagaimana caranya? Di Kristen gimana? Nanti kita tanya. Itu yang relate pertanyaan sama Guru Zeding. Nah, kemudian sejarah itu bisa berulang, teman-teman. Kenapa saya katakan sejarah bisa berulang? Ketika tadi saudara kita Adventis mengatakan kalau saya tuh, aduh kalian mau salib saya tidak masalah. Saya harus pikul salib. Agama saya ajarkan tampar pipi kiri kasih kanan loh. Saya mau disalib, itu konsekuensi saya Kristen. Itu kan Anda sendiri. Masalahnya kalau kita lihat sejarah, ketika Kristen menjadi pemimpin yang mayoritas, dunia dalam kegelapan. Ilmu pengetahuan di anatema. Orang berilmu menjadi musuh. Jadi secara sejarah di Kanada, suku Indian diculik, anak-anaknya dibawa ke gereja, mati mereka. Ditemukan kubur tanpa nama, 700-an lebih mayat. Itu disepakati sebagai asimilasi paksa. Apa asimilasi paksa? Memasukkan paham agamanya dengan paksa kepada orang yang tak seagama dengan dia. Asimilasi paksa. Silakan baca informasi yang beredar beberapa tahun lalu yang viral. Kemudian betapa banyaknya suku-suku asli musnah ketika umat Kristiani yang menjadi penjajahnya pada waktu itu. Coba datang ke Indonesia. Indonesia hadir dengan dagang. Mohon maaf saya harus bandingkan ya, supaya nanti kalau ada yang bilang enggak Kristen itu ajaran kasih, ayo bahas sejarah, bahas yang komunal, yang bahas yang universal aja. Ketika Indonesia, para pedagang Gujarat dari Yaman membawa agama Islam dengan berdagang dan menikah, apakah agama Hindu, Kapitayan dan Kejawen hilang? Tidak. Tapi apakah kalau kalian datang lihat itu aborigin, orang Indian, apakah mereka bertahan secara mayoritas? Ya, Ricky di mute dulu. Anda masuk di kamar diskusi. Kalau tidak ada keinginan untuk naik, silakan turun. Silakan buka cam. Ya, moderator hati-hati menerima tamu ya. Nah, jadi begitu Guru Zeding. Saya menanggapi Pak Adventis tadi ya, yang mengatakan bahwa kami orang Kristen ini rela disalib. Iya, itu ketika kalian minoritas. Ketika kalian menjadi mayoritas, buktinya ada di Sumut. Ketika berdiskusi dengan kami tidak lapor-lapor. Kalian amat lapor-lapor, tersinggung sedikit lapor, kan itu ikon kalian dulu.
tersinggung sedikit lapor. Itu ketika kalian minoritas. Mayoritas kalian disumut. Coba kalian lihat, bersatu orang Batak semua, laporkan itu penista, yang entok menista, katanya gambar Yesus, padahal bukan gambar Yesus. Jadi, sudahlah, sejarah membuktikan. Terjadinya pembagian wilayah barat dan timur, itu karena ada perjanjian Tordesillas. Yang menggagas perjanjian Tordesillas itu siapa? Ustadz kah? Ulama kah? Paus. Ya, jadi kami umat yang sangat skeptis kepada argumen kalian. Tidak perlu menawarkan bahwa kami baik, kami mencitrakan diri. Bullshit. Udah, kami udah lelah lihatnya. Ketika sedikit, masih ingat saya waktu saya berdiskusi 2 tahun 3 tahun lalu. Kami tidak suka debat-debat lintas agama, Rifa. Saya tidak akan bahas agama kamu. Hantu belau. Kau buka Komal, kau buka YouTube. Ternyata yang kau bahas agamaku, hantu. Udahlah ya. Jadi kita lihat realitas saja. Nggak usah kalian bilang kami ini baik. Kami tidak perlu. Saya nggak perlu bilang saya ini manis, baik, lembut, santun. Nggak perlu saya bilang begitu. Ajaran Islam itu ajaran yang sangat manis. Nggak. Kami akan mengklaim. Kami ajaran yang kami diizinkan berperang kalau kami diperangi. Itu ajaran termanis. Itu kami. Ya, mungkin begitu. My brother Guru Zending. Sebelum ke si panggil ajak, silakan Anda menanggapi apa yang ingin Anda tanggapi. Oke, saya pikir artinya bahasa tulisan yang ada di dalam Al-Quran itu bahasa Islam, kira-kira begitu kan? Bahasa Islam atau segala sesuatunya itu tidak boleh dipergunakan oleh siapapun karena itu adalah pengetahuan Islam dan bahasa Arab, kira-kira begitu ya? Saya tidak menyimpulkan begitu. Iya, dan artinya kalau dari saya segala literasi yang ada di dalam Al-Quran itu tidak boleh digunakan karena itu adalah literasi Islam, kira-kira begitu. Dan yang kemudian, Saya tidak pernah menyimpulkan seperti itu, tapi Anda harus mendengarkan kembali apa diksi saya. Tolong pisahkan bahasa teologis dengan bahasa budaya. Tidak semua bahasa teologis digunakan di budaya, tidak semua bahasa budaya digunakan di teologis. Al-Quran adalah kalam Allah menggunakan bahasa Arab. Kalau saya katakan kata Rasul itu berasal dari bahasa Arab, artinya adalah yang diutus. Apakah tukang galon itu kurir-kurir boleh dikatakan Rasul? Terminologisnya itu terkait dengan teologi yang menjelaskan bahwa Rasul itu maksudnya merujuk kepada, apalagi ada Rasulullah merujuk kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan, maka itu namanya adalah bahasa teologi. Anda paham saya rasa. Karena kalau tidak, maka apa yang mengikat? Nanti kalau begitu saya bilang itu Bible itu, semua itu buku-buku majalah, mohon maaf buku-buku porno saya tumpuk-tumpuk. Oh ini Bible, karena ini artinya tumpukan buku. Kan begitu. Ya, jadi begitu ya teman-teman Guru Zending. Saya pikir sudah saya tanggapi ya. Dan Daman kalau mau menanggapi silakan. Oke, sebelum ke Daman saya mau menanggapi dulu sama ibu ini, sama Mbak Ripa tuh. Dan yang kemudian kalau masalah historikal, saya pikir setiap historikal dari setiap agama jelas ada. Coba kita ingat piagam Charter of Humanity yang ada di Kairo tuh. Dan kita juga kalau mau mencari rujukan itu bagaimana Batak yang dulu sudah ada Islam Syiah yang diperangi oleh Padri itu yang paham Wahabi. Masalah perang Padri tolong bawa literasi tentang perang Padri. Okay. Jangan dari sisi pribadi yang tidak mengikuti literatur. Karena apa? Mohon maaf, sejarah itu adalah informasi dari enggak, saya tidak akan izinkan ada yang framing di sini. Jadi tolong kalau mau bawa sejarah Padri, bawa secara literatur. Silakan bawa literatur. Buat on cam tapi bawa literatur. Itu karena informasi, itu berbentuk informasi. Oke, saya on cam dan nama saya itu Ronggur Hamunangan Manurung, biar tahu nanti. Saya tidak peduli ya. Kalau berbentuk informasi, bawa literatur. Oke. Saya terangkan sedikit. Kalau masalah tentang ada peperangan dalam setiap agama itu ada. Agama Islam ada, Hindu ada, Kristen juga ada. Oke, izin saya potong lagi Pak. Perang Padri itu perang agama kah? Perang agama kah? Oke, saya terangkan sedikit tentang perang Padri. Kalau Uniripa membawa tentang peperangan dari kekristenan, bahwa kami juga waktu itu tahun 632 sudah datang Kristen Ortodoks tuh. Tahun 640 Kristen Nestorian sudah datang. Sadar, tolong literasinya dong, please. Aduh, saya lagi belajar juga ini. Saya mau tahu Kristen Ortodoks. Iya, silakan datanya. Saya terangkan. Tahun 672. Anda menerangkan tanpa data, macam mana saya mau terima? Tunggu, saya tanya dulu. Kredibilitas Anda sebagai apa? Ahli sejarah? Sejarawan? Oh iya, saya pemerhati budaya Batak. Pemerhati budaya Batak bukan sejarawan namanya. Saya minta apakah Anda sejarawan, maka Anda punya kredibilitas tanpa data menjelaskan tentang sejarah. Nah, saya tidak akan minta data kepada orang yang punya kredibilitas. Contoh, di sini saya tidak akan minta data-data dari dokter, kecuali referensi yang penting-penting. Kalau yang bicara adalah dokter, ya. Tapi kalau bicara tentang sejarah, bukan ahlinya, bukan bidangnya, tanpa literasi, ngapain saya dengarkan, brother? Oke, jadi artinya kalau saya membuka, kalau mau membicarakan historikal, sepertinya Uniripa tidak menerima saya membicarakan itu. Artinya jangan. Tidak kalau tidak buka data.
Tidak terima kalau tanpa data, karena itu informasi. Informasi itu harus punya referensi. Lantas Dari mana apa saya yang- tahu yang Anda sampaikan benar? Dari mana saya tahu kalau yang Anda sampaikan benar? Tiba-tiba jangan-jangan itu bohong. Jangan-jangan itu adalah data-data subjektif dari pihak kalian yang selama ini memframing. Lantas Uniripa yang berbicara tadi, apakah itu saya Oke, pertanyakan? saya tunjukkan data. Anda tidak pertanyakan itu urusan Anda, tapi saya punya datanya. Baik, saya akan katakan ada asimilasi paksa yang terjadi di Kanada. Saya punya datanya ini. Anda mau data? Saya tunjukkan data. Oke, informasi ini informasi umum yang beredar 3 tahun lalu. Ini bombastis. Tapi ketika Anda bicara tentang perang Padri, ini kan debatable. Karena saya juga mempelajari perang Padri, di mana ada antara kaum ulama awalnya dengan kaum adat yang berbeda pendapat tentang perilaku. Apa kaitannya dengan agama? Jadi tolong, kalau Anda bicara tentang perang Padri, saya minta datanya, referensinya, karena ini sejarah, informasi. Sebelum saya bertanya, apakah kaum adat saat itu sudah Islam Syiah atau tidak? Silakan. Kalau Saya bisa itu- tidak sedang membahas tentang perang Padri. Anda membawa kisah perang Padri, bawa referensi biar kita belajar bersama. Iya, maksud saya. Memang tema saya adalah perang menunda, Padri. apakah waktu itu paham adat itu sudah Islam Syiah atau tidak? Justru Anda yang membawa tentang perang Padri, Anda yang bawa referensi bahwa yang Anda bicarakan itu betul. Kok saya? Anda bawa ide dan gagasan, lalu saya yang kasih data Anda untuk membenarkan ide dan gagasan Anda. Macam apa cara diskusinya begini, brother? Anda Oke. seorang pendiskusi, membawa ide dan gagasan, membawa statement dan argumen, tapi datanya minta bantuan saya. Bawa datanya. Tolong tunjukkan yang Anda bicarakan itu benar, referensinya jelas. Saya bilang ada asimilasi paksa dari pihak Kristen di Kanada. Datanya mau. Kalau Anda nak minta datanya bukan urusan saya. Datanya mau, saya bisa kasih. Anda yang nggak minta, kenapa saya yang salah? Jadi tolonglah, ini Komal kita berusaha akademis. Berusaha terstruktur sistematis. Ikuti kaidah-kaidah yang betul-betul bisa tidak memperbodoh umat. Kalau bicara tentang informasi keilmuan, bawa data. Oh, Uniriva, cara memotong ini arteri begini. Anda dokter? Bukan. Dari mana Anda tahu? Ya, saya jelaskan. Uniripa, Anda tahu? karena saya berbicara sudah boleh potong. Terima kasih. Oh iya, saya tidak akan membiarkan pembodohan. Silakan turun. Kalau Anda berani, Anda akan tunjukkan data, Anda akan turun. Bicara tanpa data, dalam ilmu Islam, ya, kami punya kaidahnya. Ya, jangan perbodoh umat dengan saya jelaskan. Emang lu siapa? Ahli sejarah lu? Oh, saya ternyata pemerhati budaya. Pemerhati budaya, emang lu sejarawan? Siapa yang kasih lu label pemerhati budaya? Lu sendiri yang klaim. Mana saya tahu itu? Ya? Ada ilmunya Oke. itu nih. Saya pernah berhadapan itu. Sendi. Ya. Yang naik ke sini kalau muslim coba turun dulu. Ada Bang Zuma, ada Daman, ada Bang Dalbo, ada Kak Nora. Saya pikir sudah cukup narasumber dari muslim. Yang Kristen naik buka cam. Kenapa? Saya ingin kalian memperlihatkan wajah kalian biar kalian kalau menghujat saya bisa laporkan kalian. Kan begitu. Ya Gibran, muslim atau non muslim? Oke, turun. Ya, silakan. Saya boleh bertanya ke Arifah? Panggil aja, perkenalkan diri Anda ke seluruh alam. Kristen, Kejawen, atau apa agamanya? Salam dari Toraja. Nama saya Aldo. Aldo, agamanya apa Aldo? Kristen. Kristen, naik ke sini mau bertanya, belajar, atau ingin mengajar? Silakan. Mau menanggapi kakak Bumi tadi. Menanggapi, berarti punya ilmu menanggapi saya. Silakan tanggapi, tapi sebelumnya apa yang mau ditanggapi? Enggak. Kan tadi kakak Umi bilang sejarah apa mengucap agama. Yang mana ini? Saya menghujat apa ini? Mau menanggapi saya, tapi malah nggak tahu yang ditanggapi yang mana. Bagian mana yang mau ditanggapi, brother? Tadi kakak Umi bilang, aku dengar sendiri kak. Apa itu? Tentang kakak bilang mengucap. Menghujat? Oh, mungkin begini nih. Definisi penghujatan. Itu. Ya. Oh gitu. Oh, coba apa definisi menghujat yang kamu pahami? Silakan. Enggak begini kak. Kenapa alasannya begitu kakak bikin buat Komal dengan kakak siapa lagi Daya Kali. Kakak sendiri kan bikin tema Yesus bukan Tuhan. Terus? Ini nih. Jangan dipotong dulu Pak, sabar. Ya terus, kapan saya bikin judul di Dayak Kalimantan Yesus bukan Tuhan? Saya masih ingat semua materi yang saya sajikan di Dayak Kalimantan belum pernah ada judulnya Yesus bukan Tuhan. Kami Tidak pernah, pasti memberikan pertanyaan di belakang karena kami mengerti bahasa Indonesia. Karena juga, Kamu mungkin lihat Komal lain jangan ini. dipotong dulu, Kak. Hmm. Karena juga kenapa Tuhan bukan perempuan? Kita pernah berdebat itu Kak. Oh iya, saya bertanya, kenapa Tuhan kalian bukan perempuan sementara Ya. Tuhan kalian lahir dari perempuan? Kenapa hanya laki-laki? Silakan dijawab.
Yang ketiga, Yang ketiga, alasannya kakak Rifa itu buat tema itu buat apa? bertanya. Bertanya, betul. Yes. Bertanya. Yes. Baru kakak bilang orang Kristen mengucap begitu, mengucap. Menghujat. Kapan saya bilang, saya bikin. Tadi kakak sendiri yang Apa ini? bilang. Coba minum dulu air putih dulu lah biar saya paham nih. Kayaknya saya kali ini agak nge-lag ini. Coba atur dulu Agatha. bahasanya gimana, maksudnya gimana? Coba ulangi gimana? Tadi kakak bilang orang Kristen mengucap orang Islam. Di mana kak orang Kristen mengucap Orang Islam? Kristen bukan. Orang Kristen bukan menghujat. Sama dengan binatang itu menghujat atau memuji. Menghujat. Yang dikatakan anak domba dalam kitab kalian siapa? Buktinya mana kak yang mengucap itu? Ada nggak Yang buktinya? dikatakan anak domba Allah itu siapa di dalam kitab kalian? Anak domba Allah itu siapa? Anak domba itu manusia, bukan domba, manusia. Anak domba Allah, berarti dia manusia bukan anak domba kan? Iya, Ya, kenapa dikatakan anak domba kalau dia manusia? Itu menghujat kan namanya? itu kan istilah kak. Iya, istilah. Kalau saya istilahkan kamu dengan anak monyet, mau nggak kamu dibilang gitu? Ya terserah kakak mau bilang anak monyet nggak apa-apa. Menghujat nggak itu? Ini bukan Kalau masalah saya terserah. Kalau saya Sekarang kan enggak. terserah. Tadi menghujat, mengistilahkan orang dengan hewan itu tadi menghujat. Sekarang karena udah ada anak domba dalam Bible, sekarang kalau saya bilang kamu anak monyet bukan menghujat. Luar biasa. Berubah pikiran secepat itu ya, brother. Contohnya lagi begini kak. Kenapa lagi? saudara-saudaraku umat Muslim orang Kristen beribadah dilarang? Alasannya apa kak? Kapan coba? Hari apa, tanggal berapa kamu ke gereja dilarang oleh umat Islam? Sebutkan nama orang Islamnya. Contohnya di Bekasi, itu apa itu kak? Kamu tahu, kamu lihat di Bekasi kejadiannya seperti apa? Kan dilarang itu kak. Saya tanya, kamu tahu kronologisnya di Bekasi? Kemarin saya dengar di berita kak. Saya tanya sekali lagi, tahu kronologis yang terjadi di Bekasi? Kemarin saya cuma Saya dengar tanya berita. sekali lagi, kamu pada waktu itu ada di tempat? Enggak, tapi kan ada keluar dari berita. Kalau, oke, keluarga mana yang menceritakan ke kamu tentang peristiwa di Bekasi? Keluarga pelaku atau keluarga korban? Enggak, kan cuma keluar dari berita. Itu kan Berita apa? Dalaman berita apa yang kamu baca dari kejadian di Bekasi? A. Kamu tonton gosip-gosip, cek dan recheck, kabar-kabari atau silet. B. Kamu membacanya di laman Detikcom, FIFA.com, TV One. Di mana kamu lihat? Biar kita buka bersama ini. Saya pengen tahu. Saya kasih lihat videonya kak. Silakan. Tunggu. Ya, Daman, silakan Daman. Selagi si panggil ini melihatkan videonya. Daman ada yang mau sampaikan, Bang Luna, kalau sudah ini monitor Bang. Gak ada, Ya, kalau silakan Daman. ngomong sama bunda. Kami nyimaknya berdua sama bunda, hati-hati lo ngomong. Kak Titis, I love you. I love you sayangku, Jangan kakakku emosi cintaku. dipantau dari sini nih. Nah, awas ke trigger lo. Iya, aman. Tadi tahu nih, awas ke trigger. Aman. Putih pawang aku tuh udah banyak. Kan ada Bang Zuma di Komal. Nggak bisa keluar tanduk. Bang Zumanya juga Senslilong. dipantau. Warahmatullahi wabarakatuh. Senslilong muslim atau non muslim silakan, karena kita membuka Komal ini untuk memprioritaskan teman-teman non muslim bertanya jawab dengan kita supaya mereka tidak menghujat di Komal mereka. Silakan muslim non muslim. Kristen. Buka camnya brother biar tidak biar kami tahu kalau Anda nanti menghujat atau tidak. Kami punya foto-foto Anda nanti. Silakan Senslilong. Saya lagi senang-senangnya melaporkan ini. Saya Oke, saya minta di sini untuk ya. Oke, Silakan diterima buka kameranya. Ya, silakan terima, saya minta buka, saya undang Anda untuk buka cam. Untuk meminimalisir penghujatan, kita minta umat Kristen buka cam. Kalau mereka menghujat, kita bisa screenshot. Jadi bisa kita lapor ya. Karena banyak nanti pakai akun fake foto orang lain, tiba-tiba nanti menghujat, bingung kita mencari kemana, ya kan? Oke, siap. Silakan siap. brother. Oke, Gini, saya sudah undang Anda untuk buka cam. Menanggapi tadi. Boleh tadi dengan yang- catatan buka cam dulu. Hah? Boleh dengan catatan buka cam dulu. Nah, ini sudah buka saya. Belum kelihatan, Pak. Loh, Nih, saya undang ini untuk buka cam. Silakan terima. ini saya sudah buka ini. Saya belum lihat, Pak. Ini maksudnya dia. Nah, itu baru keren, Oke, Pak. oke. Nah, Bapak perkenalkan dulu diri Bapak, biar kami tahu dengan siapa kami berbicara. Silakan, Pak Liong. Itu nama asli itu. Siap. Anda Kristen apa, Pak? Saya dari Protestan.
Selamat datang di Komal Uniriva, di mana Komal ini kita dedikasikan untuk diskusi lintas agama. Ya, buat kalian yang Kristen silakan menjawab ataupun bertanya. Kami akan memberikan jawaban dan juga mereaksi apapun yang kalian jelaskan. Silakan Pak Liong. Pak Lilong. Oke, makasih. Ya, saya menanggapi yang tadi tentang anak domba yang Kak Rafan mengatakan bahwa Rifa. Kak Rifa mengatakan bahwa kalau menggunakan anak domba dalam Alkitab berarti apa yang Kakak katakan? Binatang. Oke, saya tanyakan kembali ya. Silakan Anda konfirmasi berdasarkan definisi Anda sendiri dan silakan konsisten dengan apa yang Anda definisikan sendiri. Pertanyaan saya adalah, Pak Lilong, kalau kita mengumpamakan manusia dengan hewan, apakah itu termasuk penistaan atau tidak? Kalau dalam iman kami tidak. Tidak, oke. Istilah anak Ya domba udah. sesuai iman kami untuk Tuhan Yesus itu tidak demikian. Ya, berarti kalau ada orang Islam yang mengatakan Yesus itu dikatakan binatang, berarti tidak menghujat ya? Loh, ntar dulu saya jelaskan dulu. Itu adalah gelar untuk Tuhan kami Yesus Kristus sebagai anak domba. Anda tahu domba sifatnya domba seperti apa? Anak domba itu binatang, Pak. Domba itu binatang. Tahu binatang, tapi Anda jangan fokus langsung ke binatangnya dulu, tapi sifat dari domba itu seperti apa? Sifat dari domba ini ya dengan sifat ke binatang. Loh, kok Anda marah-marah sama saya? Anda bertanya. Karena kamu saya diam. Anda kan bertanya. Silakan. Ikut marah. Saya bertanya, Anda juga bertanya, kan saya jawab. Kenapa Anda masih ngotos terus saja? Makanya jangan tanya biar saya diam, Pak. Kan harusnya. Ya jangan ditanya saya kalau gitu ya, silakan deh, Pak. Gimana sih? Anda tanya saya jawab, Anda ngomong terus. Ya udah Pak. Ya udah Pak, sabar Pak. Astagfirullah Pak. Nanti Pak sakit Pak. Ya kan namanya setan udah keliru. Saya harus lurus kali ini, tidak boleh kayak gitu. Bapak. Sabar, Pak, Sabar Pak. Sabar Mas. Oh, saya sudah sabar dari tadi, cuma ini sudah keliru tapi ngotot, itu masalahnya di situ. Begini Mas, tolong aja tunjukkan pengakuan Yesus di dalam Bible Anda kalau dia itu ngaku sebagai anak domba. Silakan. Pembahasan yang tadi dulu kita selesaikan dulu, jangan melebar kemana-mana. Enggak dong, kan kitab saudara mengatakan Yesus itu anak domba. Domba sama dengan hewan. Nah sekarang saya minta, kalau konsep ini betul, ada tidak Yesus mengaku sebagai anak domba di dalam Bible? Yang dikatakan di dalam Alkitab itu diberikan gelar kepada Yesus sebagai anak domba karena ada cerita, ada konotasi ceritanya bahwa di zaman dahulu untuk kurban persembahan itu adalah yang dipersembahkan anak domba. Oke? Anak domba dipersembahkan. Yang dipersembahkan sebagai anak domba. Gantian dong Pak, masa Bapak mau ngajar di sini? Ini kan gereja. Anda nyolot terus ngomong, apa saya selesai ngomongnya? Ya nggak perlu selesai supaya kita lama ngomong. Nah, yang disebut domba, Pak, yang disebut domba Imamat 1 nomor 2 itu adalah binatang yang dikorbankan, yang dipersembahkan untuk tebus dosa. Yesus manusia Anda gunakan sebagai tebus dosa. Supaya dianggap Yesus ini penebus yang suci, Yesus digelari anak domba. Pertanyaan saya, adakah Yesus pernah mengaku sebagai anak domba? Sehingga pantas jadi korban sebagai tumbal untuk dosa-dosa Anda, saudaraku yang ganten. Nah, silakan. Jawab. Jangan emosi, Bang. Gantian kita. Ayo, Mas. Pak jangan marah-marah Pak, nanti stroke. Mas. Kasih kopi dulu, kasih kopi. Ayo, saudara siapa ini? Saudara Sen Lilong. Buka kamera, silakan buka mulut Anda, silakan. Lilong. Giliran Anda ngomong 3 jam. Karena saya lihat kalau dari wajah Anda itu, dari mulut, Anda kuat 3 jam tanpa berhenti ngomong. Silakan. Hei! Saya tidak ikut-ikutan, anaknya orang pingsan. Pak. Bapak. Eyang. Oke. Opung Sen. Percuma ngomong dengan orang yang ngotot, nggak ngerti ngotot juga. Ya udah saya diam, silakan. Dibesarin deh, Uniripa dibesarin Om kita ini, silakan. Silakan Om Liong. Mohon maaf ya. Silakan. Kami suka bercanda Om. Om dibuka camnya Om. Om jangan ngambek lah. Kami kan bercanda. Moji. Om kalau ngambek turun. Jangan. Lah, iya, dia ini sendiri. Diam.
Enggak, aku nggak ketawa. Lanjut. Ya, dokter muslim atau non muslim? Yang muslim nggak usah naik. Halo. Halo. Kalau non muslim langsung buka cam, langsung buka cam. Iya. Buka. Non muslim. Non muslim. Oke. Non muslim, Pak. Cari Pak. Halo, Pak. Ya. Ya, Kenapa aku dia? Bapak non muslim. Non muslim. Oke, di mute dulu panggil ya. Oke, Bapak terima kasih banyak telah bergabung di Komal kami. Tidak ada paksaan bagi kalian untuk bergabung di Komal kami karena Komal ini didedikasikan untuk diskusi lintas iman. Kami para narasumber di sini ada saya Bang Zuma, Daman, Bang Darbu dan Kak Nora memiliki hak menjawab, memiliki hak untuk menjelaskan juga demi mencerdaskan anak bangsa. Maka kalian umat Kristiani atau nonis, kejawen, kapitayan, Hindu, Buddha, ateis naik ke sini boleh bertanya atau menyatakan. Jika bertanya kalian mendapatkan jawaban, jika menyatakan kalian akan dapat reaksi dari kami. Silakan Bapak Dokter Gangguan. Kristen mana Pak? Katolik atau Protestan? Di mute Pak, buka mute-nya dulu Pak. Dari karismatik. Oke, silakan Pak. Apa yang mau ditanggapi ya teman-teman? Aku dengar ada Kores. Nah, ini membicarakan tentang apa ini? Kita membicarakan tentang agama, penghujatan terhadap Tuhan. Agama apa Tuhan saja? Ya kepada Tuhan siapa saja. Kalau Anda tidak pernah merasa menghujat Tuhan Anda, kami akan membuktikan bahwa ternyata di Kristen kenapa ada diksi penghujatan terhadap Tuhan. Salah satunya adalah menyamakan Tuhan dengan binatang. Kenapa? Karena Nora Aritonang adalah orang yang dituduh mengatakan Yesus seperti binatang atau mempertanyakan Yesus dianggap binatang. Padahal memang umat Kristen sendiri mengimani Yesus dianalogikan seperti binatang, yaitu domba. Ya, kemudian bukan cuma itu, ada lagi dalil yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang terkutuk. Nah, jadi pertanyaannya, parameter penistaan terhadap agama ini sebenarnya di Kristen itu apa sih? Giliran kalian yang mengutuk, mengatakan Tuhan kalian. Pengen kali mempelajari kekristenan. Oh iya, saya pelajar Kristologi by the way. Nanti murtad kau masuk neraka. Itu urusan saya, nggak ada urusan dengan kamu. Kasian Ilmu loh. itu konteksnya universal, nggak usah. Jangan bawa perasaan di sini. Kebenaran tidak mengenal perasaan. Pertama, ilmu itu konteksnya universal. Yesus tokoh peradaban, berhak dipelajari siapa saja. Bible itu bukan hak milik. Bertuhan belum tentu beragama. Bertuhan belum tentu beragama. Apa kaitannya dengan diskusi? Harus bertuhan. Saya tanya sama kamu sekali lagi. Kamu naik ke sini Tuhan ngapain? membawa agama? Tuhan kamu membawa agama loh. Coba kau jawab, Tuhan bawa agama. Oke, agama Tuhanmu apa? membawa agama. Kamu Siapa lupa yang dengan bawa Tuhan. agama? Tuhan kamu bawa agama. Tuhanmu yang Kalau membawa agama. apa Yesus itu Yahudi bukan? Ya, Yesus nggak ada bawa agama. Yesus Yahudi bukan? Nggak ada bawa agama Yesus. Yesus Yahudi bukan? Agama kolong langit, kolong Yesus jembatan nggak ada. Yahudi bukan? Saya tanya sekali lagi, bisa nggak mendengarkan saya ngomong? Dia Giliran tidak kamu bawa ngomong saya agama. dengarkan. Coba kau Yesus jawab Yahudi aja bukan? dulu. Tuhan membawa Saya agama. tanya, Yesus Yahudi atau bukan? Silakan jawab. Yesus Yesus orang Batak. Tunjukkan kalau Yesus orang Batak. Penipu kau. Jangan menipu kami di sini. Sejak kapan Yesus orang Batak? Buka mikmu, buka mikmu. Ah, ini penipu-penipu kayak gini nih, mempelintirkan peradaban ini. Dia bilang pula Yesus orang Batak. Buka. Kau ngomong apa kami nggak dengar? Buka mikmu, kami nggak dengar. Buka mikmu. Buka mikmu, kami nggak dengar. Ngomong apa kau? Yesus versi Batak ada. Yesus versi Simalungun ada. Yesus versi Karo ada. Yesus versi Jawa ada. Mau kau Yesus seperti versi apa? Yesus versi negro ada. Kau pun bisa aku sembah sekarang. Mau aku sembah? Nggak butuh aku sembahan dari kau. Oh, mana tahu Jadi kau, Anda, kan? kau akui kalau Yesus itu banyak ya? Oh, iya, Berarti kau akui kalau Yesus itu banyak? Namanya kecintaan. Banyak versi dia. Ya, Nah, berarti yang dihujat Ratu Ento itu versi apa? Ribut kau paling Yang ribut siapa? Versi balon. Kapan aku ribut? Yesus versi kau boneka. lebih perempuan daripada aku. Ya iyalah, kau kan perempuan. Aku pun perempuan. Ya, tapi ini. kau perempuan. Udahlah ngomong aja lah kau dulu. Perempuan kau pantas kau ya. Ini nih gunanya kita buka cam. Biar kita Jangan tahu. di-mute kalau aku ngomong. Aku Tuhan di sini. Aku bisa menurunkan menaikkan kau. Aku Tuhan di Komal ini. Oh iyalah, memang Kau nyembah aku katanya kan? Kalau udah nggak Kau sanggup, sembah aku. turunkan orang. Aku mati, aku mute kau. Orang kayak kau ini yang merusak peradaban ini. Karena Mengatakan apa? Yesus banyak versi. Setiap kau diberi Nah, diam kau kan? Mute lagi kan? Aku di sini suka-suka aku. Iya, ini Komalku soalnya. Apa kayak gitu? Terus apa guna? Itu kayak gitu hebat. Terus hebat kayak gitu. Ganteng kayak gitu. Ganteng kau kayak gitu. mute-nya, biar ngomong kita. Aku mute kau. Lah, Apa lagi? Apa lagi? itu sama Juma, apa? sama si Jonathan 3 kau 3. Sama 3 kau 4 kau 4. Topenlah kau nih.
Sopan kau, Mi. Jadi ajaran kami seperti begitu kau, Mi. Apa ini Hati orang? dulu, saudara. Kau ajar Jangan kawan kau diam, yang diam. gak sopan itu. Kawan kau yang masuk, kalian kayak penjajah ya. Masuk komalku. Suka hati kalian nggak tahu kalau komal ini aku yang punya. Kalian pengen menguasai komal aku. Penjajahan itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Apa ini? Kayak ginilah mental kalian ya. Kayak ginilah mental kalian masuk di komal Islam, diizinkan berbicara, suka kalian ingin mengatur komal kami. Diam dulu, aku mengizinkan kau bicara. Ginilah mental penyembah kepada Yesus. Penyembah Yesus, ujung-ujungnya Ini yang naik begini. ini Yesus juga. Yang naik ini Yesus juga. Nggak tahu. Gondrong juga Ini ini. kayaknya Yesus versi Batak ini. Ini Yesus. Hatiku lah. Mau apa aku? Mau Kamu aku Yesus boneka? juga, bro. Iya. Oh, kamu Yesus juga. Oh, baguslah. Kalian mau penting kali belajar Alkitab. Kok Alkitab? Apa itu? Dari kata Alkitab itu apa? Alkitab itu dari mana kau dapat nama Alkitab? Dari mana kamu ambil nama Alkitab itu? Inilah yang merusak. Ini yang merusak negara ini. Adanya orang Kristen yang lupa kitabnya sendiri, malas nyebut agama kitabnya umat Islam. Gondrong kutuan. Gondrong kutuan, kutanya semamu. Dari mana kau sebut? Dari mana kau sebut kitabmu itu dengan sebutan Alkitab? Dari mana ilmunya? Mana buku aku mau ngomong? Aku di Gangguan jiwa memang kau rupanya. Turun dia si Gondrong. Gondrong butasek. Kelihatan dari mukamu tidak pernah cebok kau ya. Live kita dibatasi, Bang Zuma. Teman-teman, kita akan rungkat dulu karena live kita dibatasi karena wajah laki-laki tadi tidak diterima TikTok sepertinya ya. Nanti kita live-kan lagi. Dia tadi Izin saya mengaku rungkat dulu. Yesus, Ya, dia mengaku perempuan Yesus juga. Ya, mengaku perempuan juga. Makanya TikTok terterima. Saya bentar Dasar lagi manusia dirungkat. butasik. Oke. Orang Saya itu akan bisa naik rungkat. lagi nggak? Coba, namanya siapa tadi tuh? Lupa saya. Butasik. Oh, gangguan ya. Gangguan. Gangguan jiwa. Ini dia, Bang. Naik kan? Mana dia? Kok kau turunkan? Kenapa kalian turunkan? Kau, muka saya nggak tanya terima dulu, kau TikTok. Yesus versi mana kau? Kau Yesus versi mana kau? Pasti aku mau versi apa? Kau versi apa? Kau manusia. Ya saya manusia dong. Saya tanya Ya kau udah. tadi ngaku Kau mau Yesus sembah? rupanya. Hah? Kau mau kesembah? Jangan kau sembahku, cukup Yesus. Orang gondrong itu aja yang kau sembah. Apa yang kau sembahku? Kau kan cuma. Iya, Ya, cuma kau dong. turunkan. Enggak, kutanya samamu. Dari mana kau ambil kata Alkitab itu, bro? Apa dari mana? Iya. Dari ajaran atau nenek moyang. Oh, nenek moyangmu curi dari mana? Ya, kau curi? Kapan pula Iya. kau curi? Kau bilang kau curi? Dari mana nenek Kau moyangmu cuma- mengambil kata kau baik sesat. Alkitab itu? Kau harus sadar, tahu kau? Dari Banyak mana Islam nenek sesat. moyangmu? Tahu. Dari mana nenek moyangmu Malu orang pengikut Islam Belanda Nusantara itu? gara-gara omongan kau, tahu kau? Nenek moyangmu yang mengikuti agama Belanda itu dari mana ambil kata Duitnya Alkitab? kau, nenek Masa penjajahan Belanda nenekmu ngapain? muda. Bodat? Nenekmu bodat? Ngapain kau bilang nenekmu bodat? Ngapain kau bilang nenekmu bodat? Alamak. Penakut. Apa? Ngapain kau bilang nenekmu bodat? Ngapain? Aku tanya baik-baik samamu. Lu. Gila, kau semua gila. Lu. Gondrong dia, gondrong. Gondrong kayak tikus habis dicelup di got. Ya Allah ya Karim. Pertanyaan sederhana saya, dari mana kau ambil kata Alkitab tadi itu kau sebut? Dari nenek moyangmu. Nenek moyangmu ngambil kata Alkitab itu dari mana? Nenek moyangmu. Nenek moyangmu ambil kata Alkitab itu dari mana? Gangguan jiwa betul. Sesuai dengan namamu kau ini. Ini cinta, ini sayang. Karisteng. Inilah karisteng. Inilah karisteng. Ditanya baik-baik, dari mana nenek moyangmu mengambil kata Alkitab? Ya ampun. Dari mana nenek moyangmu mengambil kata Alkitab? Kan kitabmu dari Belanda, kok jadinya Alkitab? Mukamu lucu. Dari mana? Dari mana nenek moyangmu mengambil kata Alkitab? Dari mana? Dari mana nenek moyangmu mengambil kata Alkitab? Kayak ada yang salah dengan orang ini. Iya, namanya dokter gangguan. Maksudnya dia berobat dokter gangguan jiwa. Sama-sama Ngaku gila dia, katanya. Bang. Ngaku gila dia tuh. Kita sama-sama stres. Aku udah tergangguan. Ngaku Ini stres. pasienku. Kalian udah Ngaku stres dia. Ngaku stres dia. urusan agama urus. Ya, saya tanya, dari mana kamu ngambil kata Alkitab? Dari mana?
Dari mana kau ambil kata Tapi Alkitab? Bang, tolong moderator di mute dulu. Tolong di mute dulu ya, bantu untuk mute Bang Regar. Bantu Bang Regar. Ini Bang Zuma. Bayang nggak Bang, kalau kita lagi ada karya ilmiah atau lagi diskusi, turunkan dulu bentar-bentar. Ini orang ini dah. Nggak, ini saya cuma membayangkan aja Bang. Kalau seandainya kita sedang ada kajian ilmiah, kita mengadakan tanya jawab di desa yang ada orang ini, saya takut ini orang ini bisa pakai sajam ini Bang. Untuk untuk mengganggu diskusi ilmiah kita nih. Saya itu yang saya bayangkan nih. Di Komal saja dia tidak punya rasa malu untuk mempertontonkan kegangguan jiwanya. Saya khawatir orang-orang seperti ini kalau banyak ya terorganisir, ini akan bahaya ini. Ini bisa masuk ke ranah mengganggu kenyamanan, mengganggu stabilitas negara ini nih. Saya takutnya begitu. Karena orang-orang ODGJ ini kan tidak takut lagi Bang dengan banyak hal. Dulu penganiayaan terhadap ulama dulu kan dikatakan ODGJ kebanyakan kan Bang? Iya betul. Enggak, ini kan kita tanya yang sederhana, dari mana Kristen mengambil sebutan Alkitab ini kok pasih kali mulutnya menyebut Alkitab gitu ya. Kami, saya belum lanjutkan yang tadi ya. Kami mau lihat gimana deh Dinda Unirima? Bentar dulu, aduh si panggil aja ini selesaikan rumah bicara dulu. Ya. Apa itu yang kamu perlihatkan itu? Intinya orang Kristen itu harus tahu dari mana asal usulnya mereka mengambil kata Alkitab itu dulu. Mereka harus bertanggungjawabkan itu. Ya, nah, Dinda Uniriva kalau mau tutup silakan ditutup aja dulu sementara biar komalnya lebih kuat lagi nanti. Ya, ini Bang Andi naik dulu. Kalau Rungkat udah biar aja Rungkat nggak apa-apa. Saya punya akun satu lagi buat live. Panggil aja. Nanti kalau kamu dikasih izin, baru kamu bicara. Orang lagi ngomong jangan kau potong. Nanti saya kasih waktu bicara, oke? Ini tempat kalian belajar di sini kok. Ya, Kan tapi nanti yang kau tunjukkan itu video. Gini Umi. Nanti kami lagi menghadapi orang lagi dalam keadaan gangguan. Ya, ini ada pasien masuk ke sini kabur. Ini bahaya buat peradaban. Merusak. Orang bicara Umi mute. Saya, iya dong, ini room saya, suka-suka saya dong, mau saya mute, saya turunkan. Oh, jadi suka. Ya, Bang. Oh iya, suka-suka saya. Bang Andi, assalamualaikum. Bang Andi. Kalau mau berdiskusi langsung ketemu aja kakak Umi yang cantik. Saya naik di sini karena ingin menyaksikan orang gangguan jiwa itu doang, nggak ada yang lain. Lanjut. Ya udah turun, dia soalnya ganggu banget. Kita lagi ngomong dia nggak mau menjawab pertanyaan Bang Zuma. Bahkan dia mengaku Yesus tadi. Luar biasa memang gue. Oke, panggil. Sekarang giliran kamu. Tadi saya minta tunjukkan pengetahuan kamu terkait tentang pelarangan orang beribadah di Bekasi. Coba kamu jelaskan sepengetahuan kamu. Kalau kamu liatin video sama aku nggak ngerti video itu. Aku bisa lihat. Nggak dengar aku ribut. Apa itu suara-suara begitu? Berisik. Entah suara apa, bisa jadi orang lagi di pasar yang kau tontonkan kepada kami. Apa ini orang nih? Apa yang kau tahu tentang pelarangan beribadah di Bekasi itu? Ini orang kenapa? Kenapa orang Kristen kayak gini semua kualitasnya naik ke sini ya? Saya lebih suka Pak Adventis tadi, minimal kayak Bapak yang dari Batak tadi yang pertama sini tadi lumayan kayak gitu lah masih bisa diajak ngomong. Jadi itu bukan larangan Umi. Mana aku tahu kau suara berisik yang kau tampilkan ke kami? Mana kami tahu itu suara apa? Suara apa itu? Tak apa-apa yang ketampilkan, dada aja. Suara apa yang ketampilkan itu? Buset dah, berisik. Emang nggak ngerti orang ini bahasa Indonesia. Apa yang tampilkan ini? Sini saya hadapi nih orang. Silakan Bang Andi. Bro, nggak usah pakai video. Kamu kan udah nonton videonya. Kau pakailah mulutmu. Apa sebabnya dia dilarang? Videonya saya kasih lihat. Iya. Sekarang pakai congormu bicara. Gereja mana? Apa sebabnya dilarang? Siapa yang melarang? Ayo pakai congor. Jangan pakai video. Cepetan. Siapa yang melarang? Masyarakat. Masyarakat siapa? Kok masyarakat siapa? Siapa tahu masyarakatmu? Wah, mana ada? Ya terus masyarakat siapa? Yang dilarang siapa? Ya pakai congor, buruan. Jangan di mute lu. Cepetan. Masyarakat di Bekasi itu. Bekasi mana? Di Bekasi. Bekasi mana? Barat, timur, selatan, utara. Barat. Daerah mana? Barat. Banyak barat. Pondok Gede barat. Jatiwaringin barat. Galaksi barat. Yang mana? Enggak, alasan kalian kenapa? Apa sih? Turunin. Dah, turunin Os. Gak ngerti bahasa Indonesia. Bro. Nomor yang bro. Di mana posisi? Lanjut. Apa sih? Nggak ngerti bahasa Indonesia, turun aja lah. Mangrove buka cam. Dokter, orang gangguan, orang dalam gangguan, buka cam.
Kau buka cammu. Aku mau sama Bang Andi dulu tuh. Kau turunkan. TikTok nggak terima muka kau. Kalian yang ada gangguan. TikTok nggak Saya mau terima nanya mukamu. dulu. Sini saya menghadapi, bro. Sudah berapa tahun Anda mengalami wajah seperti ini? Silakan jawab. Wajah cemana? Wajah Anda begini sudah lama, sejak lahir apa setelah? Ya namanya aku kan mau jadi apa gondrong? Mau jadi Tuhan Yesus aku. Oh, mau jadi Yesus Anda. Ikut kalian. Oke, bisa dong dituhankan gitu. Ya bisa lah. Kalian mau ke surga Kalau- atau mau ke neraka? Tuhannya ibumu siapa? Tuhannya ibumu? Apa? Kan kamu punya ibu, ibumu menyembah siapa? Tuhan ibuku, Tuhan Bukannya ibu. menyembah, bukannya kamu kan Yesus, berarti ibumu menyembah kamu. Aku bukan ngomong sama apa ini? Profil apa ini? Buka on cam kau. Kalau nyali kau. Kalau saya on cam nanti, Nyali kau, buka on cam kau. nanti kalau saya buka on cam, nanti kau kabur. On cam aja, buka on cam. Crut. Sekarang ibumu itu kan menyembah kamu. Cup. Buka on cam, cup. Enak ngomong. Benar-benar ada orang gila naiknya. Buka on. Mengaku Yesus. Ya, lo yang ngomong Dalbo yang on cam. Masalahnya saya waras. Ini yang masalahnya saya waras. Jangan diturunkan, buat hiburan dulu, buat hiburan kita durasi dikit. Soalnya baru aku live ini. Astagfirullahaladzim. Kayak gini lah kualitasnya naik ke Komal. Ini aja nggak punya rasa malu loh. Orang kayak gini kok masih hidup ya? Iya, maksudnya gini loh. Gimana kalau kita mau di zona asli, maksudnya di realitas gitu? Takut lo ngejar nggak ini? Begini Bang Handi, Orang kayak Bang gini Handi. ngejar Bu ini aku minta tolong ya. Tadi bilang Bang, begini. buka camnya. Enggak, Buka maksudnya camnya, tadi brother. katanya Bang Handi bilang begini Buka kok camnya, masih brother. manusia tuh nggak boleh gitu. Buka cam, buka cam, brother. Bro, Buka cam. bro, Mangrove dia mengaku Yesus loh. Iya, tapi kan kita kan sama ini Buka edukasi. cam Mangrove. Ya Allah, Mangrove buka cam. Bang. Nggak bisa Kenapa jadi. orang Islam di sini saya nggak buka camnya? Karena saya kenal mereka. Kalau mereka menghujat, saya bisa laporkan mereka. Kalian saya nggak tahu melaporkan kalian muka kalian kayak mana kalau kalian menghujat. Nah, aslinya kan Aduh, Turun. Mangrove nggak menghujat dia baik sih. Cuma Asli. nanya Mangrove. Ya, Masih naik tetap Mangrove harus dia. gitu kita. Oh gitu. Enggak, Kak, kita harus gitu Bang. Ini untuk meminimalisir penghujatan. Bang Regar, silakan, selamat bertugas. Silakan Bang Andi. Ngomong dulu Bang Andi sama ini. Gimana ceritanya? Aku nak lihat mukanya gimana? Dia ngaku Yesus. Takut saya. Ya, kayak gini, maksudnya gini loh. Ini yang saya khawatirkan ya, kalau orang kayak gini banyak, misalnya banyak, terus mereka bersatu gitu, ngomong tahap-tahap yang diomongkan, mengaku Tuhan, merendahkan Tuhan sendiri, tiba-tiba kita nanti mengembalikan ke mereka. Ini bahaya kayak gini-gini orang begini nih. Orang seperti ini yang bakal menciptakan keresahan dalam dunia dialektikalitas iman ini. Pertama, bicara asal-asalan. Saya takut nih ngejar nggak? Pertanyaan saya cuma satu, ini orang ngejar nggak gitu loh. Saya takut kalau ngejar, saya takut dijambak sama orang ini. Tapi menurut Paulus, orang yang gondrong itu adalah hina. Terhina. Terhina. 1 Korintus 11 nomor 14. Bukankah alam sendiri mengajarkan kepadamu bahwa laki-laki memiliki rambut panjang? Hal itu merupakan kehinaan. Jadi gondrong ini hina menurut Paulus. Waduh. Cuma masalahnya Bang Andi dia bicara terus. Iya. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Iya. Lama-lama orang tuh nanti gebuk sama dia tuh. Kata biarin aja. Orang kamar sebelah nanti keluar gebuk dia, berisik katanya. Biarin aja. Enggak, maksudnya enggak ada punya rasa malu lagi gitu. Kenapa diturunin? Karena dengar suaramu. Bang Hadis, Kok bisa-bisanya lah ada kayak gini. Bang Hadisku yang ganteng. Mulai. Lagi namanya Bang Handis. Ada, aku sudah kirim nomor WA aku di DM kamu ya. Ya Allah. Saya. Kenapa lu ngambak begitu sih? Kenapa? Dikejar Bang Andi sama dia. Kenapa lu bro? Aja bang. Kenapa bro? Ada masalah? Enggak, itu ada nomor aku kirim di DM kamu ya. Bang Andi. Kenapa lu mau pacaran sama gue ngirim nomor segala? Ya kita mau jalan berduaan aja Bang Hadis. Emang kamu di daerah mana? Saya di Toraja bang. Di Toraja. Di mana? Makale. Aku di Makale ini. Oh di Makale, coba share bang. Ada WA aku tuh. Iya. Aku di Makale. Datanglah kau. Apa rata ketemu sanga? Petanda bisa Bang, itu ada WA aku di DM. Lokasi di mana? Di Makale. Iya, share letak aku sudah kirim WA. Ya kau di mana? Aku yang datang. Kau di mana? Aku yang datang. Ya? Di mana? Aku yang datang ke tempatmu. Kau di mana? Buruan. Aku di Rentepo. Bang Andi jangan lupa jangan makan cabai ya Bang. Itu lokasi saya kirim itu. Dia ada WA aku tuh. Terus Bang kalau Andi ketemu nanti, jangan makan cabai. kalau ketemu nanti ngomong kasih saya babi, nggak mau lah gua. Wah, gimana caranya tuh? Cie-cie Bang Andi. Ini sudah ada kalau 20 liter ini. Sini minum. Gua bisa suruh kasih ballo. Pasangannya apa bro? Kamu Pasangannya? suka, tunggu. Kamu suka sama Bang Andi? Ya, aku suka sama Bang Hadis.
Oh, suka karena cinta atau suka gimana nih? Suka biasa? Ya terserah gua lah, mau suka apa. Gua lagi lo, orang tua aja pakai gua. Kapan lihat ke Monas? Kapan itu Monas pindah? Bro, kita lagi di Toraja bro. Pakai gua sekali. Fatterson, buka dulu camnya, coba. Dua-duanya dibuka cam dulu. Fatterson buka, kamu juga lihat. Mana tahu Bang Andi, kamu ternyata tipe Bang Andi. Coba buka dulu camnya, biar Bang Andi lihat wajah kamu dulu. Panggil. Mana tahu kamu itu tipenya Bang Andi. Ayo buka cam dulu. Ayo panggil, buka dulu. Bang Andi itu tipe-tipe wajahnya tuh kurus-kurus, manis-manis gitu. Coba lihat. Halo Uni, aku lagi sakit nih, tapi aku geram lihat orangnya. Si dokter gangguan ini. Buka mute-nya biar aku yang marahin. Buka Uni mute-nya. Lihat siapa? Ini pada Coba. Muslim Ya, atau aku non-muslim? Patterson. Muslim atau non-muslim? Aku Sister, muslim. atau Aku geram non-muslim? aja dengan dokter gangguan ini. Sebet. Iya, Nggak usah dilayan. aku Nggak ingin usah. ngomong Oke. dengan dia. Program kenapa? Nggak usah. Nggak usah dilayan. Ukti, kita tunggu non-muslim aja ya. Halo. Ukti, saya sudah bilang, biarkan serahkan kepada Bang Andi, Bang Zuma, saya dan Bang Dalgo, oke? Ya, Ukti. Aku bukan sayang, ingin debat dengan dia. cintaku. Aku ingin marahin dia aja. Terima kasih Bang Adi. Nggak usah, nanti rungkat kembali nanti. Ya, sorry. Kita Silakan. mau caleg nih. Bang Andi, gimana Bang Andi menurut Bang Andi? Tipe Bang Andi nggak? Gimana di Ayo. Bengkale Bang Adis? Kok pakai sedo dia ya? Apa Gandhi? Nama kamu siapa, Pakai Cin? sedo dia. Cin, nama kamu siapa? Cin. Nama kamu siapa? Ya kenapa? Nama Nama saya kamu Aldo. siapa? Aldo. Aldo. Panggilan malam apa? Alda. Ani. Tes dulu keilmuannya masalah Bible deh. Oh, kamu ngomong sama Bang Andi Cucok. Ya aku mau Oke. bicara sama Bang Adis, mau ketemuan dulu. Iya, silakan. Bro, kamu Tuhannya namanya siapa, bro? Oh, Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan lah. Jadi Yesus bukan manusia? Bukan, siapa bilang manusia? Jadi yang melahirkan Maria manusia atau bukan? Ya manusia lah. Tadi lu bilang bukan? Ya kan Maria manusia. Berarti anaknya manusia juga? Kamu ngerti nggak? Kenapa kamu tanyakan? Ya, Kenapa makanya kamu? saya tanya kau, saya uji. Enggak, begini aja bro. Kenapa kamu suka Alkitab Kristen? Ya kau menanya kau naik di sini ngapain? Nah makanya bro, kalau kamu mau tahu, Ah. kamu bilang manusia. Itu Yesus, bukan manusia. Yesus kan manusia, bro. Bukan bro, Tuhan bro. Berarti anaknya Maria bukan manusia? Bukan bro. Terus anaknya Maria kalau bukan manusia terus apa? Kalau anaknya Maria kan manusia bro. Anaknya Maria namanya siapa? Tahu Firman nggak? Anaknya Maria namanya siapa? Firman itu menjadi manusia bro. Iya, anaknya Maria namanya siapa? Kok kamu sok tahu aja bro? Orang nanya ini, bukan sok tahu, nanya. Oh, ongkem dulu bro, biar enak. Anaknya Maria namanya siapa? Ya ongkem dulu bro. Gak usah, buruan. Anaknya Maria namanya siapa? Bagus. Mantap kali kau marah-marah bro. Ya, Bro, kalau begitu saya izinin Makin kamu ya. bergairah dia. Bang Andi makin bergairah dia Bang marah-marah Bang. Kayaknya dia emosi banget dia, kan? Emosi banget dia. Katanya habis berapa botol tuh lo minum, bro? Ongkem dulu bro. Gue ini orang terkenal, ngapain lu ongken sama kayak lu? Nggak Iya, perlu. biar kamu orang terkenal ke. Bukan terkenal, bukan terkenal, bukan terkenal, bukan terkenal, terkenal, bukan terkenal, terkenal. Ya kan kalau terkenal kan ongkem dulu bro. Bukan terkenal, terkenal. Coba ulang. Terkenal. Ya begitu kok bilang terkenal pula. Makanya bro ongkem dulu bro. Bagaimana pula kau? Itu si gondrong di bawah sampingmu itu kalau ketawa ini kau itu. Itu kan ngangak dia lo, ngangak. Tinggal lu kencingin tuh mukanya. Tuh. Bahas sopan lah bro. Jangan Nah, sekarang bagaimana? aja bro. Itu saya sudah kasih nomor aku bro. Kamu cari saya atau kamu cari kamu bro. Lagian saya nggak minta nomormu, kenapa lu kasih aku? Saya kan nggak makanya, minta. bro, kalau di Komal itu sopan lah, saling menghargai. Ya saya kan nggak minta WA, Jangan kenapa? terlalu ini bang. Saya nggak minta WA, mau kenapa lu kasih ke aku? Saya nggak pernah minta. Ya kan, Jam dua, awalnya kan kalau di Komal sok ini aja, saling memahami lah, sopan santun kepada orang lah. Emang saya tidak sopan kepadamu? Bukan kepada saya, kepada orang. Kalian orang bicara kalian mute, gimana caranya? Berarti kalau di mute itu ada sebabnya ya, betul ya? Bro, saya ini bocil bro, tapi saya tidak takut mati dengan kebenaran. Ya mati aja, kenapa? Siapa yang larang lu mati? Kalau saya belum waktunya mati bro, nggak bisa. Iya lu mati aja, kalau lu mau mati malam ini silakan, jangan libatin kita orang. Nggak ada istilah mati kalau belum takdir bro. Ya udah mati aja sono.
Saya sudah banyak pengalaman antara kematian bro. Iya udah berapa kali udah mati? Coba ceritain berapa kali kamu mati? Diduga dulu bro. Kakak dia datang menembak si pupu saya belum waktunya wajar mati bro. Kamu tahu bro? Udah berapa kali kamu mati? Bro, ini saya ditikam bro, tidak ada. Saya belum mati karena belum waktunya mati bro. Bentar. Moderator Bunda Ike jangan di-kick ya. Saya naikin Bunda Ike ya. Bang Makanya saya izin ya. bilang, bro. Itu Bunda Ike. Saya tidak takut membela kebenaran bro. Memang kamu benar. Bukan masalahnya begitu bro. Ya, terus masalahnya apa? Masih sama bro. Terus masalahmu apa sih? Kan tadi Abang Adis kan terlalu tegas sekali bicara. Bicara apa? Kamu bilang orang yang abang ini dokter orang stres. Ya memang dia stres itu. Kamu tahu orang stres. Itu lagi ya stres dulu, lihat tuh mukanya tuh. Mengaku Yesus. Enggak stres tuh kalau orang mengaku Yesus. Enggak stres itu. Nah makanya bro, urus diri Makanya sendiri. apa? Jangan sok-sok. Ini aja lah. Gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Kok nggak bisa bicara? Tuh itu di bawah tuh stres tuh mengaku Yesus tuh. Lu lihat no. Nah, tuh diketawain dulu ya, diketawain. Itu lu diketawain tuh. Kamu diketawain itu. Kok maksa-maksa dia ya pengen lihat wajah Bang Handi ya? Kamu diketawain itu loh, juga si baju merah. Tuh kan. Nakal deh. Ya itu kan lu nakal kan. Ini kok begini orang malam minggu kok begini. Betul deh. Astagfirullah ya Allah. Baju merah lu jangan ketawain temanmu itu, lagi emosi dia. Katanya dulu pernah dia dikasih sajam, kasih dia tadi nggak tembus katanya. Tapi saya curiga kalau itu cuman sajam kayak kue gitu loh, buatan mainan, bukan asli gitu. Ada aja ya. Kok bisa ya berdua nih? Kalau kau nggak takut mati, bro, kalau kau nggak takut mati, saya minta tahu manjat kelapa 20 meter baru kau jatuh ke bawah. Kenapa bro? Kamu pergi malam ini manjat kelapa. Buka cam lah. Bang Andi tuh lihat wajahmu loh. Katanya nggak takut mati. Iya betul. Ya udah manjat kelapa lah baru jatuh ke bawah. Wah itu ajaran iblis bro. Ya kan? Bang Andi suruh minum racun. Ayo Markus. Markus 16 kan saya bukan iblis. Kenapa? Buka cam bro. Bang Andi tuh pengen lihat mukamu. Saya merokok. Kamu tahu nggak pelanggaran kalau kita merokok pasti ditendang. Nah tapi kamu suka sama Bang Andi ya? Iya aku suka sama Bang Hadis. Katakan dulu I love you Bang Andi. Bilang dulu I love you Bang Hadis. Apanya yang kamu sukai dari Bang Andi itu coba? Enggak, saya suka orangnya cerewet. Kalau sama Bang Zuma kamu suka nggak? Wah apalagi Bang Suma orangnya pintar tapi keren. Kalau sama Mbak Daman? Toroko nak ke batu hitam. Di antara orang ini, kamu nama asli kamu siapa sih? Aldo. Aldo, di antara Bang Handi, Bang Zuma, Dalbo sama Daman siapa yang kamu pilih? Kalau si yang pandai sih Bang Suma. Kalau menurut saya. Oh, kamu suka. Ya udah, pilih aja Bang Zuma. Saya mengundurkan diri gua. Bang Zuma gimana nih Bang? Ya, tuh. Ada yang suka sama Bang nih. Iya. Kalau demi Gurunda mah kita ngalah ya. Demi Gurunda ngalah ya kita ya. Masih ada ya. Komandio. Oke bro, kata-kata dulu Bang Suma. Teroko nak kade komandio. Oke. Dengar kali teman. Apa nasanga? Pura mengkor kameng iru tua. Wah, budak tua gini bros. Waduh, mami le. Wah, mami dokter aja bro. Ya itu kusanga aku. Tapi mau mendio pakai tua. Wah, tai. Betul mana Den? Artinya itu teman-teman. Saya terjemahin dulu. Artinya dia habis mandi pakai tua gitu. Mabalo akis masih gigi tahu pakai tua. Positif. Pak Buli Bangke udah ini bro. Betul baik? Pak Buli Bangke udah ini. Apa di sana? Pak Buli Bangke. Pak beli pangke. Ya, tuak merah. Balok merah. Tuak merah. Ya mereka kena iru tahu ke di gereja. Di emum prakatuak. Pandeta berkata di emum prakatuak. Ae mau ambo. Nah, Pendetamu mengiru duka.
Oi, dan bukan pendeta mengiru tapi yaki Alamak. Jadi itu pendeta mabok. Wah, tidak mabuk, dia cuma minum setengah-setengah gelas aja. Oh. Pendeta minum setengah aja di depan jemaat, tapi di rumah mandi pakai tua gitu. Wah, dia nggak minum di depan jemaat. Hah? Kita kan suku Toraja cuma mengikuti suku. Jangan ku bawa suku, jangan ku bawa suku. Tidak bagus. Karena aku Toraja dukan aku. Toraja mani. Sangala. Oh, sangala. Ambil Iya. uang kile. Bah, yang tuh sanga kemu tambahin aku puang suma. Vanilla sangala, bosku. Pokoknya pernah den mutiro tongkonan batoa yang itu. Kamu tongkonan lan. Wah, budak lu salah aku tamas. Apa di sanga? Masaki kole. Masaki. Pura koraka na kengke asu bolong. Kolokmu. Pura. Apa artinya? Aku nggak tahu, tapi aku ketawa. Artinya, apakah kau pernah digigit sama anjing hitam? Oh, ambe. Nggak ada dia. Nggak ada. Nggak ada dia. Udah turun dia. Ini pasien dokter gangguan gimana ini? Ya coba dia lagi deh. Gedein. Juma. Halo. Sip Bapak Mi. Api-api tuh. Oh, ini Lagi nggak dia? ketua geng dari apa ya? Seorang apologet atau abuget? Apologet yang mengajarkan kalian apologet. untuk kembali kepada agama Kristen yang benar. Oh, agama Kristen yang berarti selama ini Kristen salah ya? Bukan Kristen salah. Maksudnya Kristen itu kan sekarang di kau yang Indonesia. betul. Siapa yang betul Bukan, sekarang? saya bukan Kok Kristen. gantian lah ngomong. Saya bukan Kristen. Kristen itu kan agama yang dibawa Belanda sama Jerman ke Indonesia ini kan. Oh iya, masa penjajahan ya kan? Cerita lah sedikit, ayo. Iya. Jadi Belanda menjajah Indonesia dengan menjajah dan mereka juga membawa agama ke Indonesia. Sudah. Jadi agama apa yang diwariskan oleh penjajah? Agama yang dibawa oleh Belanda adalah agama Kristen. Itulah yang dibawa oleh Sino Mensen. Siapa Sino Mensen? Dia adalah penginjil dari Eropa. Untuk mengenang Sino Mensen, terjadilah Universitas Sino Mensen di Sumatera Utara, Medan. Taunya kawan Universitas Sino Mensen? Terus kenapa kamu mengikuti agama yang dibawa oleh penjajah ini? Agama dibawa penjajah? Iya. Kenapa kau bilang agama dibawa penjajah? Lah, Belanda datang ke Indonesia. Dibawa Ngapain? Kamu oleh siap penjajah? banyak? Apakah Islam Enggak, tidak saya tanya. dibawa dengan cara pemaksaan untuk memeluk Islam? Di mana dalilnya pemaksaan Di di mana Islam? dalilnya? Siapa? Sama-sama kejam Islam dan Kristen untuk mencari pengikut. Biar tahu kau Jumaah. Apa nama Belajar kau tentara sejarah Islam? Jumaah. Jangan Apa asal nama comot. tentara Islam? Tentara Islam dari negara mana yang datang menjajah? Ya. Kalau Kristen kan Belanda. Kalau Islam dari negara mana yang menjajah? Ikut Timur Tengah. Membawa dagangan, segala menjalankan Kan dagang. agama. Nah, itu perdagangan. Jadi Islam datang Agama awal di dengan Indonesia cara apa? Nusantara Dengan cara damai kan? adalah kerajaan. Kerajaan apa? Itu adalah agama Hindu. Masuklah agama Islam dan Kristen dengan cara memaksa. Apabila kalian tidak memeluk agama Islam dan Kristen, kalian tugas. Ngarang cerita. Ngarang cerita. Di mana dalilnya pemaksaan? Kita ini Di mana agama dalilnya? pendatang. Di mana dalilnya ada pemaksaan Agama masuk Islam? pendatang Mana dalilnya pemaksaan Kita beragama pendatang. Islam? Jadi kau tidak dalilnya? bisa bilang-bilang agama Hindu lebih ini, agama Buddha lebih ini, agama Kristen salah. Agamamu betul. Jadi kalau dikatakan agamamu Kalau dibawa oleh agamamu penjajah, betul, coba jelaskan penjajahnya adalah Belanda. Kisah perang Penjajahnya Badri di adalah Sumatera. Belanda, gitu. Coba jelaskan kalau perang Badri di Sumatera. Oke, perang Patri itu terjadi tahun 1800. Nah. 1800. Nah, Tunggu dulu. siapa yang dijunikan? Siapa Kamu yang bertanya, dijunikan? kamu bertanya, Siapa saya yang menjawab. dijunikan?
Kamu bertanya, saya menjawab. Perang Padri itu terjadi di antara tahun 1882 sampai 185. Oke, itu periode pertama. Kenapa Perang Padri itu terjadi? Kenapa? Karena adanya kemudian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, hal-hal yang tidak manusiawi. Oke, pelanggaran-pelanggaran seperti judi, merampok, sabung ayam, minum-minuman khamar, judi, mabuk di mana-mana. Ulama-ulama kemudian melarang hal itu terjadi, sehingga orang-orang yang kemudian taat kepada kebiasaannya merasa tidak suka kalau mereka dilarang sabung ayam, dilarang main perempuan, dilarang main judi. Para ulama tidak mau itu terjadi. Tetapi itu ditunggangi oleh Belanda. Lagi-lagi pembawa agamamu masuk mengadu domba itu, sehingga itu terjadi. Paham? Jadi Perang Padri itu perang yang dilakukan, yang terjadi untuk menghilangkan segala kemaksiatan. Itu perang. Bukan perang untuk mengislamkan, tetapi perang untuk menghancurkan segala kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Minangkabau pada masa itu. Paham ya? Jadi Belanda datang untuk memaksimalkan kemudian upaya kristenisasi. Ya, Belanda mengambil kesempatan